Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel YouTube Dewi Jaya. Hari ini gue bawa judul baru di channel YouTube gue, yaitu Sodalmi Lokal Diary Log. Dan ini adalah video pertamanya. Kenapa gue bikin judul itu? Karena gue merasa saat ini gue sedang di masa dalmi yang lagi ngerintis untuk wujudin impiannya ngebuat startup. Terus juga gue udah kayak ikut kuis di Shopee berapa kali, hasilnya ya karakter gue mirip dalmi gitu. Apa emang karena itu aja? Ya tentu enggak. Gue mulai cerita gue dari gue kuliah dulu ya. Jadi waktu zaman gue kuliah dulu sebenarnya gue udah ikutan hackathon bahkan 3 kali. Tapi waktu itu gue kayak cuma ya udah ikut-ikutan aja karena dosen gue nyuruh gue untuk ikut. Hackathon itu apa sih? Kalau misalnya kalian nonton drakor startup ya kayak Dalmi dan dosen CS gitu. Jadi dikasih waktu sekitar 48 jam dan dari 48 jam itu kita harus menghasilkan sebuah produk yang berbasis aplikasi. Bedanya ya nggak ada pemilihan CEO gitu dulu sih. Jadi kita udah datang secara berkelompok. Seperti yang gue udah jelasin tadi, gue datang tuh ya karena dosen gue nyuruh ya udah ikutan gitu kan. Nah itu di Bandung 2 kali, terus di Jakarta 1 kali. Gue yang 2 pertama tuh gue nggak ingat apa-apa. Pokoknya gue ya cuma ikutan. Terus yang gue inget cuma flash disk gue sampai nyemplung ke dalam kopi. Pokoknya nggak ada konsep apa-apa sama sekali. Nah waktu di Jakarta itu gue udah mulai ada konsep, gue udah mulai ada ide. Nah terus kebetulan yang di Jakarta ini basisnya itu memang develop untuk aplikasi Android. Saat itu Android belum begitu booming banget seingat gue, jadi masih banyak yang pakai BlackBerry. Mungkin kalian juga smartphone pertamanya itu BlackBerry ya. Tapi kalau gue pribadi emang dari awal tuh udah kayak kliknya sama Android. Jadi smartphone pertama gue tuh beneran Android. Itu juga dipengaruhi sama kuliah umum di kampus gue sih waktu itu, pengenalannya Android. Jadi gue waktu itu ya udah pengen ikutan. Karena basisnya Android, gue juga sempet kayak beli bukunya gimana sih cara ngoding Android dan gue belajar. Tapi juga itu kayak ya namanya otodidak ya. Jadi gue belajarnya juga sebentar. Nah waktu hackathon di Jakarta, ide gue itu adalah reksadana ya, reksadana yang berbasis syariah. Nah waktu itu syariah tuh belum se-booming sekarang, konsep-konsep syariah tuh belum se-booming sekarang. Jadi gue kalau mikir lagi ya, gila sih kalau misalnya dulu gue ketemu sama ibaratnya mentor yang tepat, tim yang tepat, terus ada yang ngebimbing gue, mungkin juga ide aplikasi gue tuh bisa dibawa sampai kayak aplikasi-aplikasi fintech yang udah booming kayak sekarang. Waktu itu gue masih sekitar anak semester 2 atau 3 dan gue kepikiran ide itu karena memang basicnya gue kuliah di IT perbankan syariah dan gue memang tertarik dengan perekonomian berbasis syariah. Terus karena ya belum booming itu, jadi gue cukup kesulitan untuk menjelaskan produk gue secara rinci kepada juri. Dan waktu itu juga kan gue harus jelasinnya dalam bahasa Inggris. Jadi ada beberapa istilah-istilah syariah yang saat itu gue nggak ngerti gimana sih menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris tuh yang lebih dikenal sama mereka tuh apa. Itu tuh gue masih nggak bisa menyampaikannya. Dan juga temen gue 2 orang saat itu memang mereka lebih condong ke arah IT-nya, mereka nggak begitu ngerti juga tentang syariah. Jadi gue cukup kesulitan untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang gue ingin capai dan gue ingin dari terbentuknya aplikasi ini. Tapi memang gue belum begitu matang idenya juga. Kayak yang gue tahu saat itu gue pengen mengumpulkan orang-orang untuk berinvestasi barengan gitu kan, namanya reksadana ya di dalam satu aplikasi ini gitu. Gue nggak tahu abis itu gue harus kemana, hubungannya untuk untuk menjadikan aplikasi ini benar-benar bisa dipakai orang tuh seperti apa. Gue nggak mikir sampai segitunya gitu ya. Sekali lagi gue baru semester 2 atau 3, terus juga belum Android belum begitu booming, masih banyak pakai BlackBerry seingat gue. Terus juga syariah belum begitu booming. Jadi ya udah gue sekedar gue punya ide, gue presentasi ala kadarnya seperti itu.
Sampai temen gue tuh bilang, ya kayaknya ide aplikasi kita aja deh yang gak begitu dimengerti sama orang lain, karena ya itu basis syariah dan jurinya juga kebanyakan orang luar yang gak ngerti gitu basis syariah kayak apa. Terus akhirnya hackathon berakhir dan gue gak memikirkan keberlanjutan ide gue seperti apa. Gue menjalani hari-hari gue menjadi anak kuliahan biasa. Terus ketika gue mulai belajar bisnis pun justru gue terjun di bidang yang berbeda, jadi ya udah lupa gitu aja gitu sama ide gue ini. Nah sekarang dipicu juga sih sama drakor startup, gue tuh jadi sadar bahwa gue sebenarnya itu bisa tanda kutip melihat masa depan. Cara berpikir gue bisa kayak melihat ya sesuatu yang belum terjadi di masyarakat bisa terjadi gitu. Kayak ide gue yang reksadana tadi, dulu nggak dimengerti sama orang, bahkan temen gue ngomong kayak gitu, tapi sekarang justru sudah booming dan sudah banyak orang juga yang memakai, sadar untuk penting gitu berinvestasi. Setelah lulus kuliah, gue juga punya beberapa ide yang gue masih nggak ngerti kalau itu tuh bakal jadi suatu ide yang emang cikal bakalnya startup. Walaupun di fotonya udah ada ya tulisannya startup, tapi gue masih nggak ngerti dunia startup tuh seperti apa. Bahkan gue ada ide gue yang udah gue bikin websitenya, tapi karena gue lagi-lagi nggak ketemu orang yang tepat, gue juga nggak ada yang ngebimbing gitu. Ya ibaratnya momennya tuh belum pas gitu, belum klik. Jadi walaupun udah sampai bikin website, udah ngedesain, akhirnya ya nggak jadi juga. Tapi emang dasar anaknya kayak dikit-dikit punya ide, gue emang nulis beberapa ide yang entah kapan gue kerjain dan bagaimana gitu ya. Terus terhubung sama drakor startup nih, setelah drakor startup ini yang beberapa waktu, tiba-tiba gue dapet email reminder dari salah satu platform besutan Kominfo untuk ikut program pendidikan startup. Nah akhirnya kayak ya sebagai pucuk dicinta ulang pun tiba, akhirnya gue konfirmasi email tersebut dan gue ikut kayak tes singkat online-nya untuk pengajuan sebagai founder, karena nggak semua orang bisa ikut founder class. Jadi tes singkat itu menentukan apakah kita masuk kriteria untuk bisa ikut ke founder class gitu. Alhamdulillahnya gue lolos, jadi gue bisa ngikutin sampai ke founder class. Jadi sambil gue bangun bisnis gue at dewibeauty.id, jadi itu adalah skincare dengan marine collagen pertama di Indonesia. Jadi skincare ini tuh ngebantu gue banget dalam memperbaiki kulit gue yang bermasalah. Jadi gue memutuskan untuk ya udahlah gue pasarin juga gitu. Biar teman-teman yang emang ngalamin masalah kulit juga sama kayak gue itu bisa terbantu. Terus juga kita ngadain campaign Show Your Imperfect Skin, biar kita yang lagi berjuang nih memperbaiki kulit kita yang bermasalah tuh sama-sama saling mensupport dan lebih mencintai diri kita sendiri. Pokoknya lebih jelasnya kalian bisa langsung lihat dan cek di IG dewibeauty.id. Jadi sambil menjalankan itu semua, gue juga mempersiapkan diri untuk membangun sebuah startup. Jadi gue udah ada ide memang seperti yang gue ceritain tadi. Terus gue mau di video diary log ini gue ingin berbagi proses gue menjalani gimana sih mempersiapkan untuk membangun sebuah startup. Ya emang dari Dalmi yang belum jadi siapa-siapa, dari Dewi yang emang biasa-biasa aja, dan gue nggak tahu nanti kedepannya emang ide gue ini menjadi sebuah startup atau gue ganti ide baru atau jelek-jeleknya gagal, dan kalian bisa ikutin perjalanan bareng gue di sini. Tapi walaupun gue gagal, gue gak akan nyesel karena gue udah nyoba dan insya Allah gue akan terus mencoba. Jadi dukung gue ya dengan kalian itu like video gue, share video gue kemana-mana, subscribe channel YouTube gue. Itu tuh benar-benar dukungan yang berarti banget buat gue. Jadi kita melewati prosesnya sama-sama dan kalian bisa tahu perjalanannya seperti apa, dan support dari kalian itu juga pokoknya berarti banget buat gue. Jadi bikin gue semangat juga untuk bikin video log ini. Gue juga jadi lebih punya tanggung jawab untuk upload video diary lognya, untuk share ke teman-teman gimana proses perjalanan gue tiap minggunya. Dan anyway, ide gue sekarang itu berhubungan dengan timah. Jadi gue sedang membutuhkan orang-orang yang bekerja di perusahaan timah biar bisa gue wawancara,
karena gue udah tahu beberapa isu di dunia pertimahan, tapi ya sekedar tahu aja. Gue pengen tahu lebih detail sebenarnya itu memang menjadi masalah nggak sih bagi si pelaku buat di perusahaan pertimahan tuh benar-benar menjadi masalah atau enggak. Jadi gue bisa tahu ide startup gue nanti benar-benar bisa ngebantu mereka atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian punya teman, kenalan, keluarga yang emang kerja di perusahaan timah, tolong banget sampein ini ya. Dan kalau misalnya mereka bersedia untuk gue wawancara, silahkan terkoneksi sama gue lewat Instagram, LinkedIn, atau email gue. Nanti gue taruh di description box, oke? Progres sekarang gue yaitu tadi, gue lagi berusaha untuk terkoneksi dengan orang-orang yang bisa gue wawancarai, dan gue juga lagi nyusun beberapa pertanyaan untuk wawancara nanti. Oh ya, sebenarnya tuh gue pengen banget video ini tuh punya subtitle, jadi buat temen-temen tuli bisa nonton video gue ini dengan nyaman. Oke, sebelum ada yang kayak protes gitu ya, Kak, kok disebutnya tuli sih bukan tunarungu? Jadi gue kasih jawaban singkat. Itu udah kejadian juga sama beberapa influencer atau selebgram yang nyebut tuli. Dan pada kenyataannya teman-teman kita itu memang lebih pas gitu menurut mereka disebut tuli, bukan tunarungu. Jadi itu kenapa kita lebih baik nyebut mereka itu teman-teman tuli. BTW subtitlenya jadi bisa Indo, Inggris, atau bahasa lainnya juga. Jadi buat kalian yang mau jadiin video gue ini latihan untuk memperlancar bahasa kalian, itu boleh banget kalian bisa bikinin subtitle untuk video gue ini. Mungkin sampai sini dulu video dari gue. Sampai ketemu lagi di diary log selanjutnya atau video-video lainnya. Wassalamualaikum.